Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjaya Gun Shop, dan kali ini saya bakal nge-review salah satu unit monel terbaru di kita. Ini buat unitnya itu modelnya persis sama unit monel yang sebelumnya sudah ada sebelumnya ya. Cuma unitnya kali ini kita mengusung tema baru, dan pastinya untuk bagian dari spesifikasinya hampir sama. Soalnya unit ini punya model dan spesifikasi part-partnya itu mirip banget sama unit yang sebelumnya. Untuk unitnya adalah Monel New Series. Seperti ini buat unitnya, dan ini cocok sekali buat teman-teman yang pengen cari unit dengan skala medium game untuk buruannya. Dan mari kita bahas untuk spesifikasinya di video kali ini. Oke teman-teman, sesuai ya dengan yang saya sebutkan seperti tadi, yang di awal tadi. Untuk unitnya adalah unit Monel New Series. Ini buat unitnya harganya Rp1.500.000 buat unitnya ya. Sama persis seperti unit sebelumnya yang sudah ada di sini. Unitnya itu ST series yang sebelumnya buat monelnya ya. Cuma sekarang untuk monel ST series kayaknya kita juga agak kesulitan sih buat meredikan lagi, soalnya kali ini kita dapat unit baru berupa unit monel New Series. Untuk unitnya ini cocok sekali buat permainan big game, medium game sampai big game yang dengan persyaratan tertentu ya buat permainan big gamenya ya. Untuk unitnya ini punya beberapa part yang mirip, hampir sekali mirip, mulai dari panjang spesifikasi, panjang dari panjang ukuran dan besar OD-nya pastinya mirip, terutama di bagian tabung dan juga larasnya. Untuk tabung ini pastinya OD27 karena dia unitnya ini monel, dan untuk series dari monelnya ini sama persis untuk unit monel yang sebelumnya pernah sering kita tes. Untuk unitnya itu Morgan Classic. Untuk nomor skala kualitasnya saya kurang hafal ya teman-teman ya untuk bagian unit monel ini, soalnya saya belum terlalu mendalami, terutama bagian dari bahan baku dari setiap bahan untuk tabungnya ya. Kan beberapa ada unit yang bahannya kuningan, dan kuningan itu ada beberapa kelas nomornya. Lalu sama juga di monel, dural, lalu untuk bagian dari stainless itu juga sama saja. Untuk bagian dari kualitas bahannya per nomornya itu juga beda, dan saya belum mendalami seperti itu, jadi saya langsung spesifikasi saja. Jadi untuk modelnya, terutama bahan dari unit ini itu persis sekali sama unit Morgan Classic yang sebelumnya juga pernah kita tes di jarak 50 meter itu ya. Untuk unitnya ini panjang tabung juga mirip seperti unit monel ST series, di panjang 30 cm untuk panjang tabungnya ini ya. Ini dari sini sampai sini, dan ini untuk pergantian, terutama untuk pelepas sun coupler. Ini pastinya bisa untuk unit ini, karena unit monel itu memang ditujukan untuk unit-unit yang tidak terlalu, karena unit monel itu memang ditujukan untuk teman-teman yang pengen unitnya itu tidak terlalu kelihatan seperti senapan angin, terutama karena tambahan kuplernya untuk pengisiannya. Ini untuk kupler nanti bisa dilepas pastinya ya untuk kuplernya, tapi dengan syarat jangan sampai hilang. Soalnya kalau kuplernya hilang kita mengisi pakai apa, dan pastinya juga nyari kuplernya itu pun juga agak susah, terutama buat pendapatannya itu. Ngedapetin coupler ini pastinya kalau nggak di toko ya pengrajinnya langsung. Oke, untuk unit bagian larasnya ini coba saya lihat, cek dulu ya. Untuk larasnya ini dia pakai bahan kuningan ya. Untuk larasnya dia pakai bahan kuningan, dan untuk OD-nya dia di OD 8 untuk unitnya ya. Ini coba saya tes dulu buat suaranya. Untuk unitnya itu nggak terlalu keras untuk bagian suaranya. Ini ada beberapa track. Total ada 4 track tadi di bagian sininya, yang di bagian tingkat tangga tracknya di dalamnya sini. Tadi sempat saya buka untuk bagian dalamannya sini dan menunjukkan 5 track untuk unitnya. Maaf, 4. Kalau yang 5 itu yang ST series kemarin, kalau yang ini 4 buat unitnya ya. Dan nanti teman-teman bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan dan pastinya target buruan teman-teman. Untuk 1 sampai 2 track itu biasanya target biawak, burung biawak dan seukurannya. Kalau yang 1-2, kalau yang 3-4 itu nanti bisa merambah ke dunia big game untuk permainannya ya. Oke, untuk unitnya kita minta untuk unitnya bernyanyi dulu. Seperti tadi, kalau pakai 1 track dia suaranya itu nggak terlalu kenceng. Kalau pakai 3 track itu pastinya nanti juga berpengaruh dari penyimpanan angin yang ada di dalam tabungnya. Karena ini tabungnya itu juga tidak terlalu panjang. Bahkan sempat saya lihat kemarin secara sekilas, untuk unit tabungnya itu dia 11-12 sama unit Rainbow Monel untuk tabung, untuk panjang tabungnya ya. Tapi untuk kualitasnya lebih bagus unit yang ST series, New series ini. Saya terlalu sering pakai ST ya, terutama untuk
tes dan juga tag video sebelumnya itu saya sering bahas ST. Sekarang kita kedatangan unit baru dengan model sama, ya agak sedikit menyesuaikan juga untuk bagian mulut ya. Oke, untuk unit ini pastinya nanti sudah bisa dipasangin teleskop, dan untuk bagian visir depan belakang nanti terutama untuk belakang ya teman-teman nggak usah ragu untuk unit visirnya itu terbentur apa enggak seumpama sama pemasangan teleskop. Ini nanti buat teleskopnya bakal terbentur kalau kita pasang sunhead di depannya. Ya, oke ya. Ini buat visirnya itu patri buat yang belakang, dan ini untuk posisinya dia berada di tengah pas. Ini tadi buat pernah saya coba 1 jam sebelum tag video ini untuk melakukan bidikan dalam pose berdiri seperti ini. Untuk unitnya itu tidak berat, jadi lebih meringankan tangan kita pastinya, dan terutama untuk mencegah sedikit goyang-goyang ketika melakukan pembidikan. Unit ini bisa diandalkan karena unitnya ini bobotnya ringan di 2,5 kg kurang lebih ya buat unit ini, dan nanti pastinya juga sangat membantu kita terutama dibawa kemana-mana. Unit ini nggak bakal menguras tenaga kita untuk unit model new series ini. Untuk unitnya ini dari bagian untuk pemasangannya, ini rel tele-nya ini juga termasuk rel tele yang panjang ya. Jadi nanti seumpama teman-teman pakai model pemasangan dalam bentuk model apapun, seperti 2 penguncian mountingnya ada di belakang semua, atau yang satunya di depan, pas di bagian paling ujung dari lensa depan sampai yang paling ujung di bagian depannya lensa belakang, itu nanti juga pasti bisa untuk unit ini. Dan untuk pergantian laras pastinya juga sangat mendukung untuk unit ini. Untuk teman-teman yang pengen ganti laras, baik di laras polos maupun di laras yang alurnya lebih sedikit, biar bisa dimainkan untuk mimis slug, pastinya juga lebih mudah. Cuma nanti kita harus itu teman-teman, menyesuaikan untuk OD-nya, karena OD dari laras polos di bahan kuningan itu juga sangat harus inden dulu sih untuk pembuatan laras dengan alur 6 dengan bahan kuningan itu. Soalnya besar dari laras kuningan itu sama seamless berbeda kan, lebih besar, kebanyakan rata-rata lebih besar yang seamless daripada yang kuningan. Tapi beberapa juga bisa kita temukan, terutama dalam kaliber besar itu pakai laras kuningan juga ada. Tapi sayangnya untuk kaliber besar kita tidak menjual, kita hanya menjual sesuai dengan peraturan pemerintah yang hanya mengizinkan di paling besar 4,5 untuk kalibernya ya. Oke, untuk popor dia pakai popor kayu mahoni. Dan untuk model dari pengecatannya Veloz sama ya, ini warnanya Veloz merah. Cuma dia ini kebetulan agak kehitaman dikit, jadi lebih kecoklatan. Ada juga yang warna kuning dan lebih hitam dikit, jadi lebih kecoklatan juga. Untuk model pengecatan sama semuanya ya. Dan untuk model popor, model visir sama sih, sama unit Monel ST sebelumnya. Ini kita mengadaptasi unit baru dan seperti ini buat unitnya. Untuk serombong dia pakai serombong warna putih krom ya, putih krom ya buat serombongnya ini ya. Tadi saya lupa nggak nyebutin. Oke, dan buat unitnya ini buat jangkauan akurasi kita sarankan tetap di jarak 25 sampai 30 seumpama teman-teman nanti pakai untuk penggunaan medium ya. Untuk unit ini itu bisa sampai 40 meter sebenarnya. Cuma nanti kita harus benar-benar ngatur terutama bagian dari keseimbangan mimisnya, terutama keseimbangan kita pas groupingnya ya, penemuan mimis yang tepat, yang cocok, terus tekanan angin yang tepat dan cocok juga pastinya untuk mengatur unit Monel dengan jarak tempuh yang jauh, terutama unit Monel dengan laras yang hanya panjang 50 cm ini buat unitnya ya. Dan ini pastinya juga nanti memerlukan waktu yang agak lama, karena pastinya untuk unit Monel dia terkenal dengan powernya yang kencang, sedangkan untuk power kencang untuk big game itu pastinya mengandalkan posisi jumlah volume angin yang ada di dalam tabungnya. Jadi untuk volume angin semakin besar di dalam tabung, pastinya dia juga semakin kencang untuk FPS, dan pastinya untuk jarak tempuh itu dia juga semakin jauh. Sempat ya kita beberapa kali untuk melakukan tes untuk unit-unit big game, pastinya ketika angin lebih besar, posisi angin, tekanan angin itu lebih besar daripada yang akhir-akhir video, pastinya buat hasilnya juga lebih kencang ya. Berbeda dengan unit kuningan, itu nanti bisa diatur untuk bagian setelan powernya, dan itu nanti juga sangat berpengaruh untuk setelan power dari kuningan. Kalau unit Monel itu pastinya nanti juga selain berpengaruh dari keiritan, tapi nanti juga bakal berpengaruh dengan hasilnya kalau kita main ke setelan power untuk unit Monel. Tapi nanti setiap orang juga punya setelan yang berbeda-beda, dan pastinya untuk setiap orang pasti juga punya bagian dari kecocokan power unit yang berbeda-beda.
Kalau saya lebih suka unit yang powernya sedang, terutama unit Monel dengan jangkauan 40 meter seperti ini. 35 sampai 40 meter tergantung dengan skill ya buat unit ini. Dan pastinya nanti tetap disarankan pakai teleskop. Kalau pengincarannya untuk target-target kecil seperti biawak, burung dan lain sebagainya nanti tetap pakai teleskop. Kecuali nanti kalau teman-teman pengen target buruan babi dalam jarak 20, lebih disarankan ke 20 ya kalau penggunaan buruan babi ya. Ya sekalipun nanti harus agak menguras emosi kita untuk penggunaannya ya. Oke teman-teman, segini saja buat video kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang pengen ambil untuk unit ini. Maaf. Buat teman-teman yang pengen ambil untuk unit ini nanti bisa langsung hubungi nomor admin yang ada di layar nanti biar bisa dapat penjelasan yang lebih rinci terutama untuk proses pengirimannya, proses pembayarannya. Buat pembayaran pastinya ada dua, COD dan juga transfer, dan buat pengirimannya nanti tetap kita carikan buat ongkir yang paling murah. Jadi untuk hasil pengirimannya nanti juga bakal memuaskan, kita usahakan memuaskan, kecuali orang-orang yang agak jahil sehingga pesan terus retur lah, itu kita juga nggak, agak kurang ngurus sih sebenarnya, cuma kita ngurusnya ke rugi kita. Oke teman-teman, segini saja buat videonya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.